sekarang kita akan bersama-sama melihat proses pengujian di sini. Yuk! Kami sudah mendapat akreditasi terkait pengujian tentang SPKLU. Selain mutu barangnya kita dari awal kita pastikan itu sesuai standar, berikutnya operasionalnya kita pastikan harus aman. Lagi ngapain nih Pak? Ya, saya kebetulan lagi memang tukar baterai. Jadi sekarang sudah ada SPB KLU kerjasama dengan SGB Volta. Dengan adanya SPB KLU, tidak perlu bawa sebanyak itu baterainya. Cukup satu sebagai standar, kemudian sisanya melakukan pertukaran baterai. Nah, sekarang baterai kita sudah penuh. Sekarang waktunya kita jalan-jalan ke Dago Dream Park. Yuk! Pengembangan kendaraan listrik perlu terus didorong dalam rangka pencapaian target terciptanya udara bersih atau zero carbon pada tahun 2060. Komitmen pemerintah pun terus menguat. Salah satunya dengan dikeluarkannya Inpres nomor 7 tahun 2022, di mana instansi pemerintah diinstruksikan menggunakan kendaraan listrik untuk kegiatan operasionalnya. Selain itu, sektor pariwisata juga didorong untuk menggunakan kendaraan listrik. Nah, sekarang kita sedang berada di Dago Dream Park, salah satu wisata terkenal di Kabupaten Bandung Barat yang tentunya sudah menerapkan CHSE. Yuk, kita coba keliling kawasan ini, menikmati segarnya udara di kawasan ini, dan sekaligus juga membuktikan bahwa motor listrik juga tangguh di jalanan ekstrim seperti di Dago Dream Park ini. Yuk! Dalam mendukung program pemulihan pariwisata Indonesia yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, BSN telah menetapkan SNI 9042-2021 tentang kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata atau CHSE pada November 2021. Guna menjamin konsistensi penerapan sertifikasi CHSE dan menjamin kompetensi lembaga sertifikasi yang mengoperasionalkan sertifikasi SNI 9042-2021 ini, maka Komite Akreditasi Nasional atau KAN bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengembangkan skema akreditasi dan sertifikasi bagi lembaga sertifikasi dengan ruang lingkup CHSE. Dago Dream Park telah menerapkan SNI CHSE yang memberikan jaminan keamanan bagi para pengunjung. Pemirsa, saat ini kita sedang bersama General Manager Dago Dream Park, Ibu Risa. Nah, Ibu Risa selamat siang. Apa kabar Bu Risa? Selamat siang, baik. Makasih banget. Syukurlah. Nah, Bu Risa, sekarang kita kan sedang ada di Dago Dream Park nih. Mungkin boleh diceritakan sedikit Bu Risa tentang Dago Dream Park ini sendiri. Jadi Dago Dream Park ini kan sebenarnya kita berlokasi di Dago Giri kilometer 2,2 ya. Jadi
benar-benar deket banget gitu sama kota gitu ya. Jadi sebenarnya convenient banget untuk datang ke sini untuk bermain. Untuk wisatanya kita sebenarnya banyak banget. Kita dari foto-foto, ada yang permainan anak, ada terus untuk yang adrenalin juga ada, outboundnya ada, sama makanannya tempat makan itu restoran, cafe itu banyak kita di sini. Jadi sebenarnya one stop for all ya, bisa family oriented, couple oriented, banyak banget. Pokoknya semua kalangan bisa masuk sih sebenarnya ke sini. Nah, berarti bisa ke semua kalangan, mau yang sendiri atau sama pasangan atau sama keluarga, monggo silakan datang ke sini gitu ya Bu ya. Betul sekali. Tim kendaraan listrik menyusuri Dago Dream Park yang berada di kawasan Dago, Bandung. Medan yang dilalui di lokasi wisata ini cukup menantang. Meskipun melewati tanjakan dan turunan serta tikungan yang cukup tajam, kendaraan listrik ternyata cukup tangguh dalam melewati berbagai kondisi. Kemampuan kendaraan listrik untuk berbelok, menanjak, mengerem, baik di jalan yang kering maupun lembab, cukup terjamin. Sehingga pengendara tetap nyaman dalam menikmati wisata alam. Nah, Bu Risa, barusan kan kita tadi habis keliling-keliling nih pakai motor listrik. Kalau menurut Bu Risa sendiri, apa pendapat Bu Risa tentang motor listrik nih Bu? Sebenarnya saya mendukung sekali sih untuk penggunaan motor listrik ya, karena sekarang ini kan kita bisa lihat juga ya pemerintah ya sangat mendukung sekali untuk adanya motor listrik maupun mobil listrik gitu untuk di area ini, untuk mengurangi penggunaan bahan bakar juga, untuk supaya mengurangi polusi ya. Apalagi kita kan area alam ya, wisata alam, kita benar-benar ingin melindungi lingkungan gitu. Jadi kita support banget sih sebenarnya untuk adanya motor listrik. Apalagi ke depannya kita pasti akan ada untuk motor listrik. Akan ada penggunaan motor listrik juga di Dago Dream Park ya. Wah, keren banget nih Bu. Nah, kemudian Bu Risa, apa keunggulan dari kawasan ini dan mungkin bagaimana manajemen dari Dago Dream Park menerapkan standarisasi di sini, Bu? Pas banget ya, karena pertanyaannya itu pas sebelum kita Desember ya, Natalan dan Tahun Baru, kita itu ada beberapa renovasi di area dan kita ada wahana baru nih. Jadi contohnya kita punya outbound seperti buggy gitu ya. Jadi kayak dia tuh adventure yang bisa turun ke air, ke sungai, terus naik lagi, ada daratannya. Jadi kita ada beberapa area juga nih. Kita ada go-kart juga, kita juga ada taksi air itu di mana bisa bergoseh di air gitu, bareng-bareng sama keluarga. Nah, untuk anak kecilnya kita punya climbing, wall climbing, itu bisa untuk anak kecil, buat dewasa juga bisa sih sebenarnya. Dan untuk yang couple kita punya boho area di mana bisa berpiknik bareng nih, jadi intimate gitu. Dan untuk penerapan SNI-nya sebenarnya kita sudah bersertifikasi CHSE nih, dari Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability gitu. Jadi sebenarnya kita sekarang ini walaupun udah mau endemi, kita masih menerapkan prokes nih untuk kesehatannya. Jadi kita tetap scanning untuk peduli lindungi, dan untuk mencuci tangan itu diharuskan ya. Berarti masih konsisten ya Bu ya untuk penerapan CHSE dan protokol kesehatannya tadi ya. Bu Risa, untuk di jalan-jalan tertentu kan kita kadang menemukan beberapa medan yang cukup ekstrim ya. Nah, dalam hal ini dalam medan yang cukup ekstrim tentunya keselamatan menjadi perihal yang utama kan. Bagaimana tanggapan Bu Risa tentang ini Bu? Ya, menurut saya sih karena motor berlistrik kan sudah ber-SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Jadi pasti saya yakin warga Indonesia pasti akan lebih yakin untuk beralih ke motor berlistrik, dan apalagi kan jaminan mutu ya untuk keamanannya dan segala macam gitu. Yang penting untuk pengendaranya itu dia terampil untuk mengemudi. Ya, terus jangan lupa satu lagi, harus berhelm SNI. Yang penting itu gunakan helm ber-SNI ya kan Bu ya? Betul, safety riding ya. Nah, mantap.
Terima kasih Bu Risa atas waktunya. Semoga dari obrolan kita ini dapat menambah wawasan bagi yang menonton tentang bagaimana kendaraan listrik itu sendiri dan bagaimana dukungan dari sektor pariwisata. Nah, buat pemirsa yang belum pernah ke Dago Dream Park bisa cek langsung berbagai wahana yang ada di sini, bisa menghirup udara segar yang ada di sini, dan tentunya ada berbagai wahana yang memacu adrenalin di sini. Yuk kita cek sama-sama. Dadah! Badan Standarisasi Nasional atau BSN sangat mendukung program KBLBB sebagai salah satu upaya pemerintah Republik Indonesia dalam mencapai target penurunan karbon pada tahun 2030 dan zero karbon pada tahun 2060 dengan menetapkan Standar Nasional Indonesia atau SNI yang terkait kendaraan listrik dan ekosistemnya. BSN telah menetapkan SNI kendaraan listrik baik sistem kendaraan, komponen, maupun infrastrukturnya. BSN telah membentuk komite teknis sejak tahun 2017. Sistem kendaraan listrik terdiri dari dua bagian, yakni keselamatan dan performa. Untuk komponen, terdiri dari baterai dan komponen penggerak listrik, yaitu motor, inverter, dan konverter. Sementara infrastruktur terdiri dari sistem charging, konektor charging, serta antarmuka komunikasi. Standar-standar tersebut terbagi menjadi kendaraan mobil dan sepeda motor atau moped. Saat ini BSN telah menetapkan skema sertifikasi dan akreditasi untuk kendaraan listrik. BSN juga telah melakukan penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian atau LPK dengan ruang lingkup SNI 8613 tahun 2018 atau ISO 13063 tahun 2012, moped dan sepeda motor berpenggerak listrik. Spesifikasi keselamatan kepada LS Pro Balai Besar Bahan dan Barang Teknik atau BMPT Kementerian Perindustrian. Selain itu, melalui Komite Akreditasi Nasional, juga BSN mendorong diakreditasinya lembaga sertifikasi dan laboratorium uji untuk produk yang ada dalam ekosistem kendaraan listrik, diantaranya PLN Pusertif. Mengingat kendaraan listrik dan ekosistemnya menggunakan arus listrik dan dipergunakan di jalan raya, maka faktor keselamatan menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, dengan telah ditetapkannya SNI oleh BSN, saya berharap para stakeholder dapat menerapkannya. Jika industri ekosistem kendaraan listrik semakin berkembang dan konsumen juga sudah yakin untuk menggunakan kendaraan listrik karena adanya jaminan kualitas SNI, maka saya yakin Lembaga Penilaian Kesesuaian yang mensertifikasi atau mengujinya juga semakin bertambah. Adanya Inpres nomor 7 tahun 2022
yang menginstruksikan seluruh instansi pemerintah menggunakan kendaraan listrik untuk operasional, juga sektor lain seperti pariwisata juga sudah didorong untuk menggunakan kendaraan listrik. Maka kebutuhan penerapan SNI kendaraan listrik ke depan juga semakin bertambah dan tentunya BSN siap untuk memenuhi kebutuhan itu. Pemirsa, itu tadi pengalaman kita jalan-jalan dengan motor listrik ke lokasi wisata yang keren banget. Pemirsa nggak perlu ragu-ragu lagi untuk beralih ke kendaraan listrik karena pemerintah sudah menyiapkan infrastruktur untuk mendukung ekosistemnya. Kita juga sudah membuktikan ketangguhan dan keamanan berkendara dengan motor listrik. Salah satunya dengan penerapan SNI. Nah, tunggu apa lagi? Yuk kita beralih ke kendaraan listrik. Saya Nuela Putri. Salam, bangga memakai SNI.